Suatu hari di negeri yang jauh, seorang lelaki bernama Cola Aniello tinggal bersama ketiga putrinya, Rose, Pink, dan Violet. Mereka bertiga sangat cantik, tetapi Violet sangat cantik sehingga penampilannya adalah sirup cinta yang menyembuhkan hati para pemegang segala ketidakbahagiaan. Bahkan Pangeran Markus yang muda terpesona oleh kecantikannya dan telah jatuh cinta padanya. Dia memastikan untuk melewati rumahnya setiap hari. Selamat siang, Violet. Selamat siang, Pangeran Markus. Inilah fakta yang menyenangkan. Aku lebih pintar dari kau. Mengapa kau bicara seperti itu dengannya? Dia itu adalah pangeran kita. Kau adalah makhluk yang tidak sehat dan suatu hari nanti kau akan mengganggu pangeran dan membuat kita semua dalam masalah. Tapi Violet tidak memedulikan mereka dan berjalan pergi dengan gembira. La 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 la. Para saudarinya yang tidak senang dengan perilakunya mengadukan tentang perilakunya itu kepada ayah mereka. Ayah, ada yang ingin kami ceritakan. Si kecil Violet yang konyol itu menganggap dirinya begitu cantik sehingga dia bahkan bisa mengejek pangeran kerajaan. Apa? Dia akan membuat kita semua dalam masalah dengan raja kalau dia berperilaku tidak sopan, ayah. Mendengar ini, ayah Violet segera mengambil keputusan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Kau akan pergi ke rumah Bibi May dan tinggal bersamanya sampai kau telah belajar bagaimana berperilaku dengan baik. Baiklah. La 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 la. Keesokan harinya, pangeran datang seperti biasa. Hai di sana. Aku tidak melihat Violet hari ini. Apa dia baik-baik saja? Oh, adik kami itu baik-baik saja. Hanya saja ayah kami mengirimnya ke rumah Bibi May kami. Pangeran Markus mengangguk. Dia telah memutuskan dalam benaknya bahwa dia akan pergi untuk menemui Violet di rumah Bibi May dan melamarnya. Menjadi pangeran seperti dia, tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan rumah Bibi Violet. Dia berjalan ke arah rumah itu, mengambil cincin dari sakunya dan tersenyum. Dia mengetuk pintu. Ya, siapa itu? Oh, ya ampun. Halo Nyonya. Aku... Oh, maafkan aku yang mulia. Siapa yang tidak mengenal dirimu? Silakan masuklah. Apa yang bisa aku bantu? Pangeran Markus menunjukkan cincin itu padanya. Aku harus memberitahu Violet tentang perasaanku. Tolong, bisakah aku bertemu dengannya? Oh, itu sangat indah sekali. Violet sangat beruntung. Kenapa kau tidak pergi ke ruang lantai bawah dan aku akan menemukan cara untuk mengirimnya ke sana segera setelah dia datang. Kejutkan dia, semua yang terbaik. Kaulah yang terbaik, Bibi. Kemudian, ketika Violet kembali, dia menyadari bahwa bibinya aneh secara dramatis. Halo, sayangku, Violet. Apa yang membuatmu begitu lama? Apa kau baik-baik saja? Oh, sayangku, sayang. Aku baik-baik saja. Justru aku ingin tanya ada apa denganmu? Apa? Kau ingin tanya ada apa denganku? Aku hanya... kau tahu, akan lebih bagus kalau kau bisa mendapatkan bubuk kelapa dari lantai bawah. Kakiku sakit. Violet segera menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi. Dia mengangguk. Sambil berjalan menuruni tangga, Violet melihat bayangan pangeran di dinding. Dia mengenali bayangan itu dan dengan pelan-pelan turun dan bersembunyi di balik tangga. Oh, dia di sini. Violetku tersayang. Aneh. Aku pikir aku mendengar dia turun. Hah? Violet? Di mana dia? Oh. Kena kau. Wah! Ketahuilah ini sampai akhir zaman. Aku selalu lebih pintar darimu. Hah? Violet, kau mau pergi kemana?
Sampai jumpa, Bibi Mai. Aku akan pulang. Tunggu, Violet. Hari berikutnya, Pangeran Markus datang ke rumah Violet lagi. Selamat siang, Violet. Selamat siang, Pangeran. Aku lebih pintar darimu. Ternyata dia belum belajar apapun. Kalau ayah tidak bisa melakukannya, kita sendiri yang akan memberinya pelajaran. Kau benar. Apakah kau tahu tentang monster yang baru saja hidup di hutan? Iya. Oh, Violet tidak mengetahuinya karena dia ada di tempat Bibi May. Kemudian pada hari itu, saudari perempuan yang licik itu memutuskan untuk melaksanakan rencana mereka. Violet, dengarkan. Kami berdua akan membuatkan ayah sup yang sangat dia sukai. Dan Pink akan membantu aku. Jadi, apakah kau akan pergi ke hutan dan mendapatkan bahan-bahan untuk membuat sup itu? Violet tidak memikirkannya dan dengan senang hati menyetujui. Ketika dia sampai, dia mulai mencari tumbuh-tumbuhan. Lalalala. Oh, ada banyak sekali tumbuhan herbal di sana. Lalalala. Apakah ini gempa? Kau menakuti aku. Aku menakutimu? Justru kau yang telah membuat aku takut. Apa yang sedang kau lakukan di kebunku? Aku mencari tumbuh-tumbuhan di sini dan aku tidak tahu kalau kebun ini adalah kebunmu. Ya, aku menanam tumbuhan itu sendiri. Tapi kalau kau mau mengambilnya, maka kau harus membayarnya. Dan apa itu? Ya, aku tidak mendapatkan banyak pengunjung. Dan sejak aku datang ke sini, berita telah menyebar dan sekarang tidak ada yang berani mengunjungi hutan lagi. Jadi maukah kau tinggal bersamaku selama 1 atau 2 hari? Violet terkejut. Tetapi sekarang dia tahu saudari perempuannya telah mempermainkannya. Baiklah, aku akan tinggal bersamamu. Kau sepertinya baik dan aku ingin menjadi temanmu. Maka Violet dan monster itu makan malam dan mengobrol satu sama lain dengan gembira. Keesokan harinya, ketika pangeran berkunjung, dia hanya menemukan saudari perempuan Violet. Apakah Violet ada? Tidak. Dia tidak ada. Lalu dia ada di mana? Kami tidak tahu. Dia keluar tadi malam dan belum kembali. Rose dan Pink sekarang merasa bersalah atas apa yang telah mereka lakukan dan sangat khawatir. Pangeran Markus sangat terpukul. Ketika dia kembali, dia memikirkan Violet ada di mana. Bagaimana jika dia jatuh dari jembatan? Atau mungkin, itu adalah jejak kaki yang besar. Oh, monster. Mungkin dia membawa Violet. Maka Pangeran Markus mencari di hutan sampai akhirnya tiba di rumah monster. Ketemu. Sekarang bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Dia mengintip dari jendela dan melihat monster dan Violet sedang mengobrol satu sama lain. Sepertinya dia tidak takut sama sekali. Begitu menyadari bahwa Violet tidak dalam bahaya, Pangeran memutuskan untuk mempermainkan Violet. Ketika malam tiba, dia menyelinap ke rumah monster dan ke kamar Violet. Dia mencubit Violet di lengannya dan bersembunyi. Ayah, ada kutu. Dia membersihkan tempat tidur dan kemudian kembali tidur. Pangeran mencubitnya lagi dan kali ini dia bangun dan pergi tidur di kursi di dekatnya. Pangeran pergi dan mencubitnya lagi. Ini berlangsung selama beberapa waktu dan ketika fajar tiba, Pangeran meninggalkan tempat itu. Pada siang hari, Violet yang lelah sedang duduk di atas batu dekat jalan hutan. Pangeran lewat dengan kudanya dan berhenti. Selamat siang, Violet. Selamat siang, Pangeran. Aku selalu lebih pintar darimu. Oh, ayah, kutu. Pangeran itu pergi dengan tertawa ketika Violet menyaksikan untuk memahami segalanya.
Violet kembali ke rumah monster yang berdiri di sana dengan sepasang sepatu. Violet sayang, ini ada hadiah untukmu. Sepatu itu ajaib dan akan membawamu kemanapun yang kau mau. Oh, dan ini adalah lonceng untuk dekorasi. Violet senang menerima hadiah itu. Dia mengucapkan terima kasih kepada monster dan pergi mengenakan sepatu. Sepatu ajaib, bawa aku ke rumahku. Dan dalam beberapa detik, dia berdiri di belakang saudari perempuannya. Oh sayang, bagaimana kita bisa melakukan itu pada Violet? Kita harus menemukannya. Nah, berbaliklah dan aku di sini. Saudari perempuannya benar-benar terkejut melihatnya. Mereka memeluk dan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Violet. Oh, tidak apa-apa. Lagi pula aku di sana juga baik-baik saja. Malam itu, dia meminta sepatu itu untuk membawanya ke kamar Pangeran Markus. Ketika dia tiba, dia menemukannya sedang tidur. Dia bersembunyi di balik lemari besar dan mulai menginjakan kakinya dengan keras. Suara nyaring dan gemerincing lonceng membangunkan pangeran dengan ketakutan. Oh, ibu, bantu aku. Violet mengulangi ini beberapa waktu dan kemudian dia pergi menghilang. Pagi berikutnya, Markus memutuskan untuk berjalan ke rumah Violet untuk menyapanya. Violet tersenyum ketika dia melihat pangeran. Selamat siang Violet. Selamat siang, Pangeran Markus. Aku tahu lebih banyak darimu. Oh, ayah, kutu. Oh, ibu, bantu aku. Setelah mendengar ini, pangeran segera menyadari bahwa Violet telah membalas dendam padanya dan dia dikalahkan. Kau telah menunjukkan kepadaku bahwa kau benar-benar tahu lebih banyak dariku. Tetapi aku perlu tahu, jika aku memintamu menikahiku, maukah kau menerimanya? Violet langsung setuju, dan segera ada pernikahan yang besar. Si monster juga hadir, dan meskipun agak sulit pada awalnya, dia segera mempunyai banyak teman. Para saudari telah belajar pelajaran mereka bahwa meskipun Violet adalah orang yang sangat nakal, dia masih baik hati. Dan hanya itu yang dibutuhkan seseorang.